Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi semester 2 di kelas 11 yaitu tentang karya ilmiah. Nah, apakah kalian pernah mendengar karya ilmiah itu apa sih? Ya. Nah, biasanya karya ilmiah ini dalam tingkat SMA ataupun SMK itu dilombakan. Jadi suatu sekolah itu juga biasanya mendirikan sebuah ekstrakurikuler di mana ekstra itu disebut dengan ekstra KIR ya atau karya ilmiah remaja. Seperti itu. Oke. Kita mulai pembahasan kita hari ini. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang apa itu karya ilmiah, kemudian tujuan dari karya ilmiah itu sendiri, kemudian jenis-jenis karya ilmiah, serta struktur penulisan karya ilmiah. Nah, di tengah-tengah video ini nanti kalian akan mendapatkan tugas yang harus dikerjakan. Jadi jangan skip videonya, silahkan didengarkan sampai selesai dan ditulis tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini adalah pengertian dari karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini berbeda dengan kalau kalian membuat karangan-karangan seperti biasanya. Jadi karya ilmiah ini dia ditulisnya itu menurut metodologi penelitian yang baik dan benar. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika kita membuat suatu karya ilmiah. Serta yang penting lagi adalah karya ilmiah ini dapat dibuktikan kebenarannya. Atau karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini adalah sekilas pengertian tentang karya ilmiah. Kemudian, apa tujuan dari karya ilmiah? Tujuannya adalah untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi, karya ilmiah ini itu menjadi sumber referensi yang baru atau bisa menjadi ilmu baru yang bisa kita publikasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian ciri-ciri dari karya ilmiah itu sendiri, di sini ada beberapa ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah penjelasan disajikan secara logis, jujur dan apa adanya sesuai data dan fakta. Atau di sini bisa juga dikatakan bahwa sebuah karya ilmiah itu bersifat objektif. Nah, maksudnya penjelasan disajikan secara logis adalah penjelasan yang kalian tulis dalam karya ilmiah itu harus logis atau masuk akal. Kemudian jujur dan apa adanya sesuai data dan fakta. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah itu kita tidak boleh menulis hal-hal yang imajinatif ataupun tidak sesuai dengan kenyataan. Pendapat kita pribadi misalnya itu tidak boleh. Jadi kita harus menulis berdasarkan data dan fakta yang ada. Makanya karya ilmiah itu disebut juga bersifat objektif. Yang kedua, karya ilmiah disusun secara urut dan berkesinambungan. Aturan penulisan karya ilmiah itu harus ada urut-urutan yang dilaksanakan. Jadi tidak boleh kita menulisnya secara acak. Jadi kita menulisnya atau kita membuat karya ilmiah sesuai dengan urutan penulisan yang benar. Yang ketiga, masalah dikupas secara detail dan lengkap. Ketika kita membuat karya ilmiah berarti ada permasalahan yang kita angkat. Nah, permasalahan yang kita angkat itu akan kita kupas secara detail dan lengkap, secara rinci, sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir pembaca terhadap karya ilmiah yang sudah kita buat.
Ciri selanjutnya adalah kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita membuat suatu karya ilmiah, itu karya kita tadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tidak boleh membuat karya ilmiah itu asal-asalan atau membuat karya ilmiah dengan data-data yang palsu atau data-data yang tidak asli seperti itu. Ciri selanjutnya yaitu karya ilmiah berlaku umum. Artinya di sini simpulannya cocok untuk semua populasi. Kemudian yang terakhir, ciri dari karya ilmiah adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah bahasa, baik itu penulisannya maupun bahasa yang digunakan. Jadi penulisan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kita tidak bisa ataupun tidak boleh menulis karya ilmiah menggunakan bahasa non-formal, misalkan bahasa gaul, bahasa sehari-hari, ataupun bahasa daerah. Nah, ini tadi adalah ciri-ciri dari karya ilmiah. Baik, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah secara garis besar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Yang kedua, karya ilmiah semi formal dan karya ilmiah formal. Ya, jadi secara garis besar karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 jenis. Kita masuk ke yang jenis pertama yaitu karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dekat dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat ini maksudnya adalah karya ilmiah yang temanya itu diangkat berdasarkan isu-isu yang sedang ada di masyarakat. Jadi misalnya tentang maraknya penggunaan gawai atau maraknya penggunaan HP pada kalangan anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah diterbitkan di surat kabar. Biasanya karya ilmiah populer ini diterbitkan di surat kabar. Yang menulis rata-rata itu kalau untuk yang diterbitkan di surat kabar itu biasanya Bapak Ibu guru yang sudah pegawai negeri, itu mereka ketika akan naik golongan atau naik tingkat itu biasanya diharuskan untuk membuat karya ilmiah. Seperti itu. Kemudian nanti diterbitkan di surat kabar. Yang ketiga, karya ilmiah populer ini ciri-cirinya adalah dia berbentuk paragraf. Jadi dia bentuknya seperti karangan pada umumnya. Seperti karangan biasa, yaitu berbentuk paragraf dan juga kolom-kolom. Karya ilmiah jenis yang kedua yaitu karya ilmiah semi formal. Ada cirinya yaitu yang pertama menggunakan penulisan terstruktur. Karya ilmiah semi formal ini contohnya adalah makalah dan paper. Kalau makalah mungkin kalian sudah sering dengar ya. Jadi makalah itu tulisan yang biasanya dibuat oleh siswa, tidak hanya siswa saja ya. Tapi biasanya makalah itu terbagi menjadi beberapa bab. Ada pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, seperti itu. Nah, kalau paper ini biasanya digunakan oleh kakak-kakak mahasiswa ketika mengerjakan penugasan yang diberikan dari dosen. Nah, ini adalah karya ilmiah jenis semi formal. Kemudian karya ilmiah yang ketiga yaitu karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal adalah karya ilmiah dengan struktur penulisan yang lengkap. Nah, di sini struktur penulisannya itu lebih lengkap dibandingkan yang populer dan juga yang semi formal tadi. Contohnya apa? Contohnya di sini ada skripsi, tesis, dan juga disertasi. Skripsi ini adalah karya ilmiah atau karangan yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi atau untuk mencapai
gelar S1. Itu namanya skripsi. Jadi ketika kalian sudah lulus SMK, misalkan ada yang berminat untuk kuliah, nah kalian mau mengambil S1, maka nanti kalian akan membuat yang namanya skripsi. Kalau tesis, ini adalah karangan atau karya ilmiah yang digunakan untuk menempuh S2. Jadi di atasnya S1. Sedangkan disertasi ini adalah karangan atau karya ilmiah yang digunakan untuk menempuh gelar S3. Ya, jadi untuk S1 namanya skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Ini tadi adalah contoh-contoh dan juga jenis dari karya ilmiah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam struktur karya ilmiah. Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menulis karya ilmiah itu berdasarkan penulisan yang sudah diatur atau kaidah penulisan yang benar. Nah, struktur karya ilmiah ini ada apa saja? Ada 7 struktur karya ilmiah yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama adalah judul. Judul karya ilmiah. Kemudian yang kedua pendahuluan. Yang ketiga kerangka teoretis. Yang keempat metodologi penelitian. Yang kelima pembahasan. Yang keenam simpulan dan saran. Kemudian yang ketujuh daftar pustaka. Baik, ini adalah struktur dari karya ilmiah. Kita masuk ke yang pertama yaitu judul. Sebuah judul karya ilmiah itu harus jelas dan lengkap serta mencerminkan isi dari karya ilmiah tersebut. Jadi antara judul dengan isi karya ilmiah harus sesuai, harus nyambung. Jadi jangan sampai judulnya A, isinya B, seperti itu. Ya. Contoh misalkan judulnya tentang maraknya penggunaan gawai pada anak. Sebuah studi deskriptif terhadap penggunaan gawai. Gawai itu gadget ya. Nah, judulnya itu tadi. Berarti di dalam isinya ya membahas tentang itu. Membahas tentang penggunaan gawai atau penggunaan gadget pada anak. Oke. Tugas yang pertama. Nah, tugas yang pertama silahkan kalian membuat judul karya ilmiah. Membuat satu judul karya ilmiah. Ini tugas yang nomor 1. Tidak boleh sama dengan temannya, ya. Tidak boleh sama dengan temannya. Silahkan membuat judul karya ilmiah. Bebas judulnya apa saja boleh. Kemudian selanjutnya setelah judul, pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini ada empat bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan, dan yang keempat adalah manfaat. Latar belakang ini isinya adalah tentang alasan yang melatar belakangi kalian membuat karya ilmiah tersebut. Misalnya, apa yang melatar belakangi kalian membuat karya ilmiah tentang maraknya penggunaan gawai pada anak? Nah, itu dijelaskan di bagian latar belakang. Kemudian, yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah hal-hal yang akan dituntaskan atau hal-hal yang akan dikupas di dalam karya ilmiah kalian. Di dalam rumusan masalah ini, itu biasanya berupa kalimat tanya. Ya, silakan diingat-ingat. Jadi, kalau di latar belakang itu merupakan pernyataan-pernyataan yang menjadi alasan atau yang menjadi latar belakang kalian menulis karya ilmiah. Kalau yang di bagian rumusan masalah itu adalah hal-hal yang ingin dikupas atau hal-hal yang ingin diselesaikan dalam karya ilmiah ini. Dan di rumusan masalah ini berupa kalimat tanya.
Oke. Selanjutnya, tujuan penulisan. Di sini adalah tujuan penulisan kalian membuat karya ilmiah ini. Tujuannya untuk apa? Seperti itu. Dan yang terakhir ditutup dengan manfaat. Apa manfaat yang bisa diambil oleh pembaca setelah membaca karya ilmiah kalian ini? Oke, ini di bagian pendahuluan. Selanjutnya, kerangka teoretis. Kerangka teoretis ini merupakan landasan teori. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketika kita menulis suatu karya ilmiah, kita itu tidak boleh menggunakan pendapat kita pribadi. Jadi, kita harus punya teori yang mendukung pendapat kita. Kita boleh menggunakan pendapat kita secara pribadi, tapi harus ada dukungan teorinya. Nah, dukungan teori itu dari mana? Dukungan teori itu dapat kita peroleh dari jurnal, dari buku, dari internet, ataupun dari karya ilmiah yang sebelumnya. Nah, jadi teori-teori ini fungsinya adalah untuk menguatkan hasil penelitian kita. Setelah kerangka teoretis, kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah step-stepnya atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah tahapan penelitian. Berarti tahapan penelitian di sini misalnya kalian tadi membahas tentang maraknya penggunaan gawai. Berarti yang pertama kali dilakukan apa? Oh, tahapannya itu yang pertama menyebar angket atau menyebar kuesioner. Mungkin ada lagi yang lain. Tahapannya yang pertama adalah wawancara, seperti itu. Kemudian yang kedua ada subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti siapa? Subjek yang diteliti misalkan kalau kalian membahasnya tentang maraknya penggunaan gawai pada anak-anak, berarti subjek yang diteliti adalah anak-anak. Nanti lebih dispesifikan lagi anak-anaknya ini siapa. Misalnya anak-anak di sekolah A atau anak-anak di wilayah desa A, seperti itu. Yang ketiga adalah penjelasan proses penelitian, jadi dijelaskan prosesnya, penelitiannya itu bagaimana, dan yang terakhir adalah alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah alat yang digunakan ketika melakukan penelitian. Misalkan, kalau kalian menyebar angket ataupun menyebar kuesioner, berarti kalian menggunakan alat dan bahannya apa? Yaitu angket. Kemudian untuk wawancara menggunakan alat perekam. Contohnya seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah jenis metodologi penelitian. Di sini ada 3, metode deskriptif, metode eksperimen, dan juga metode penelitian kelas. Biasanya kalau untuk karya ilmiah populer kalian bisa menggunakan yang metode deskriptif, yaitu penjelasan ataupun penjabaran yang kalian gunakan dalam karya ilmiah itu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini merupakan bagian pokok atau intisari dari karya ilmiah. Di dalam bab pembahasan ini atau di dalam bagian pembahasan ini, kalian bahas, kalian kupas tuntas tentang rumusan masalah yang sudah ditulis di depan tadi. Ya, yang sudah ditulis di depan tadi. Jadi misalnya, di rumusan masalah itu ada 2 rumusan masalah. Misalkan yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya penggunaan gawai pada anak. Misalkan, kemudian yang kedua rumusan masalahnya, bagaimana cara mengatasi maraknya penggunaan gawai pada anak. Rumusan masalahnya 2 ya, misalkan 2. Nah, dari rumusan masalah ini kita selesaikan di bagian pembahasan. Seperti itu. Oke. Masuk soal yang kedua, silakan ditulis. Soal yang kedua adalah, silakan membuat 2 rumusan masalah dari judul yang sudah kalian buat. Jadi kan yang soal nomor 1 tadi, silakan buat 1 judul karya ilmiah. Yang kedua ini, silakan membuat 2 rumusan masalah dari judul yang sudah kalian buat. Baik, saya lanjutkan.
Bagian selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini berarti simpulan dari karya tulis atau karya ilmiah yang kalian buat. Kemudian sarannya tentu kalau yang namanya saran berarti adalah untuk perbaikan karya-karya selanjutnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini sangat penting karena dari daftar pustaka ini pembaca dapat mengetahui referensi apa saja yang sudah kita gunakan dalam menulis karya ilmiah ini. Jadi kita sudah mengambil teori-teori tadi itu dari mana saja akan terlihat pada daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka itu juga harus sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Kita tidak boleh menulis daftar pustaka sembarangan. Jadi harus sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Soal yang ketiga, tugas yang ketiga adalah silahkan menulis atau bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar. Jadi soal yang ketiga, bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar. Oke, nah ada 3 soal yang harus kalian kerjakan dari materi ini. Baik, sampai di sini tentang materi karya ilmiah. Tugasnya tadi ada 3 ya, silahkan dikerjakan. Kemudian setelah selesai silahkan kirim di grup kelas. Syaratnya adalah untuk judul tidak boleh sama dengan temannya satu kelas. Jadi nanti ketika sudah dikirim di grup kelas, pasti kan akan terlihat, oh temanku pakai judul yang ini. Makanya saran saya segera kerjakan setelah melihat video ini. Agar judul yang sudah kalian buat itu tidak bisa dipakai untuk temannya yang lain. Gitu ya. Baik, dari saya sekian dulu. Semoga sedikit penjelasan ini tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.